Mengapa hampir tidak ada pelancong yang menginjakkan kaki di tempat yang mungkin menjadi negara paling menarik di Afrika ini? Djibouti memiliki wilayah daratan yang lebih luas daripada gabungan Lebanon, Qatar, dan Bahrain, yang pada dasarnya merupakan sebuah negara Arab dengan warisan Somalia yang mengalir deras di nadinya. Hanya dengan berkendara selama 2 jam dari ibu kota, Anda akan tiba di titik terendah kedua di planet ini, yaitu sebuah medan unik luar biasa yang diselimuti garam yang mengingatkan kita pada Laut Mati. Namun keajaiban terus bermunculan. Saat menelusuri jalanan kota warisan budaya Prancis, akan langsung terasa dari adanya roti baguette, keju anggur berkualitas, serta jalan-jalan yang menyandang nama seperti Marseille. Penduduk setempat bercakap-cakap dalam bahasa Prancis, Arab, dan Inggris, yang pada akhirnya menciptakan suasana yang terasa sangat mirip dengan suasana di negara Maroko. Menjadi rumah bagi sekitar 1 juta orang, negara muslim ini mewakili perpaduan indah antara tradisi pernikahan Arab Afar dan Somalia, di mana pakaian tradisional Afar yang benar-benar menakjubkan masih dikenakan dengan penuh kebanggaan. Perjalanan ke Djibouti terasa seperti berkeliling ke beberapa negara secara bersamaan pada waktu yang sama. Bersiaplah untuk menemukan sesuatu yang aneh dan menakjubkan di Djibouti yang merupakan negara paling menawan di benua Afrika. Lantas apa yang memberi negara ini karakter yang begitu luar biasa? Apa saja yang sesungguhnya terungkap di dalam wilayah misterius ini? Mengapa Djibouti tetap berada di luar radar perjalanan wisata bagi kebanyakan orang? Djibouti adalah negara mungil, namun sangat penting secara geopolitik yang terletak di sepanjang garis pantai tanduk Afrika. Meskipun sangat kecil, sehingga untuk menemukannya di peta yang kira-kira seluas New Jersey bisa memakan waktu berjam-jam. Negara ini berada di samping salah satu koridor maritim paling penting di planet ini, yakni Laut Merah. Laut Merah membatasi salah satu bentangan garis pantainya, sementara Teluk Aden membatasi bagian lainnya. Terjepit di antara dua zona ini adalah Selat Bab el Mandeb, yang merupakan saluran yang sangat amat diperlukan untuk aliran minyak dan juga jalur perdagangan global yang tiada henti. Pemblokiran jalur perairan ini akan menimbulkan kerusakan dahsyat pada perdagangan dunia. Karena letaknya yang sangat strategis ini, negara-negara besar terkemuka di dunia, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, Italia, dan Jepang, semuanya telah mendirikan instalasi militer di tanah Djibouti. Negara-negara ini dengan senang hati membayar jutaan dolar dalam berbagai kesepakatan sewa untuk mengamankan koridor maritim, memantau konflik Timur Tengah dan Afrika, serta memproyeksikan kekuatan ke seluruh dunia. Amerika membayar uang sewa paling mahal, yaitu sekitar 63 juta dolar setiap tahunnya. Gabungan pendapatan sewa militer mencapai sekitar 300 juta dolar setiap tahun, yang mana mewakili 10 hingga 20% dari produk domestik bruto negara tersebut. Hal ini terbukti amat penting bagi sebuah negara yang medannya sangat keras, sehingga kegiatan bertani hampir tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat. Dari lokasi mana di peta dunia Anda menyimak cerita luar biasa ini? Beritahu kami nama kota atau negara Anda di kolom komentar di bawah ini. Djibouti menempati peringkat sebagai salah satu negara terpanas di planet ini tanpa perlu diragukan lagi. Mesin pendingin ruangan berjejer di setiap ruang dengan jarak hanya beberapa meter, bahkan terlihat di sepanjang jalan yang sepi. Unit-unit tersebut menyala, tetapi angin yang berhembus sangat panas, sehingga bisa mengalahkan mesin pemanas manapun yang pernah ada. Sementara itu, para pengemudi dengan santai mengatakan, buka jendelanya, tidak apa-apa. Tentu saja biarkan panas gurun ini membakar saya menjadi abu. Selama puncak musim panas, suhu dapat melonjak jauh melewati 50 derajat Celcius. Mendarat di ibu kota Djibouti, jejak budaya Prancis langsung mengungkapkan dirinya dengan sangat jelas. Pernah menjadi wilayah jajahan Prancis selama tahun 1800-an, kota ini terus memikul tanda-tanda historis tersebut. Semuanya membawa karakter Prancis yang sangat menonjol untuk disaksikan. Bangunan-bangunannya termasuk bagian depan bank dan kantor pusat Air Djibouti memamerkan estetika Prancis yang sangat kental. Mulai dari roti baguette, keju, dan anggur hingga jalan-jalan yang diberi nama dalam bahasa Prancis. Jejaknya hadir di mana-mana dan negara ini mengakui bahasa Prancis, Arab, dan Somalia sebagai 3 bahasa resmi. Meskipun begitu, para pelancong segera menyadari bahwa Djibouti bukanlah tempat liburan konvensional pada umumnya. Negara ini memberlakukan beberapa protokol keamanan paling ketat di seluruh dunia. Baik di bandara, di dalam pusat perbelanjaan, atau saat berjalan di jalanan, mata aparat akan selalu tertuju pada Anda.
Petugas bersenjata muncul terus-menerus dan merekam video terbukti sangat sulit di mana para pengunjung secara teratur menghadapi rentetan interogasi oleh pejabat ketika menggunakan kamera profesional yang lantas mendorong banyak orang untuk tetap menggunakan ponsel mereka saja. Ditambah lagi, Djibouti kemungkinan besar memenuhi syarat sebagai negara paling mahal di seluruh Afrika. Biaya visa dapat naik tajam hingga $90 dan bahkan akomodasi pribadi yang paling sederhana sekalipun seringkali mematok harga melebihi $100 per malam. Tarif semacam itu jelas melampaui banyak tempat di seluruh wilayah Amerika Serikat atau Eropa, termasuk kota besar seperti Paris, New York, atau Miami. Rasanya benar-benar tidak nyata saat menghadapi biaya hidup yang begitu tinggi di negara yang namanya sangat jarang didengar oleh kebanyakan orang. Biaya hidup rutin juga berjalan sangat luar biasa, mahal, di mana sebatang coklat di toko kelontong mungkin akan menguras kantong Anda sebesar $12. Lalu naik taksi selama 15 menit saja dapat mencapai biaya $35. Dan rata-rata makan di restoran Prancis jarang turun di bawah angka $17. Gaya hidup mahal ini pada dasarnya berasal dari kehadiran militer asing dan pertumbuhan wilayah kota yang sangat cepat yang kemudian menghasilkan kesenjangan yang sangat mencolok dengan seperempat warga lokal yang masih hidup dalam kondisi kekurangan yang ekstrem. Hanya 2 jam perjalanan dari ibu kota dengan menempuh jarak 75 mil ke arah barat dari kota Djibouti, melewati tanah telantar vulkanik Anda akan tiba di salah satu lokasi geografis paling ekstrem di bumi, yang kebetulan juga merupakan salah satu tengara paling mencolok di negara ini. Tempat di Djibouti ini dengan bangga memegang predikat sebagai tempat terendah kedua di planet ini. Medannya hampir seluruhnya terdiri dari garam yang kemudian menarik banyak kesamaan luar biasa dengan Laut Mati di Yordania, atau dataran garam luas di negara Bolivia. Walaupun penduduk lokal menjajakan garam yang dipanen secara langsung dari danau asal, dengan menyebutnya sama berharganya dengan madu, namun jumlah wisatawan di sana tetap sangat sedikit. Ini pada dasarnya adalah harta karun tersembunyi yang belum ditemukan yang menarik sedikit pengunjung, dengan tidak ada satupun tur yang dihargai di bawah $300. Namun pentingnya lokasi geografis ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Danau asal benar-benar melampaui segala harapan kita semua. Dilihat dari kejauhan airnya menunjukkan warna biru kehijauan yang sangat mencolok dengan latar belakang batu vulkanik gelap yang nyaris terlihat seperti sebuah lingkungan tropis. Hanya ketika kristal garam berderak nyaring di bawah tapak kaki Anda yang merupakan garam yang tampak identik dengan hamparan hujan salju segar, barulah Anda bisa memahami dengan baik di mana Anda sebenarnya sedang berpijak saat ini. Air danau ini 10 kali lebih asin daripada air laut pada umumnya, yang lantas menjadikannya sebagai badan air paling asin ketiga di wilayah dunia. Di sepanjang garis pantai barat garam telah mengeras perlahan menjadi sebuah hamparan putih kokoh seluas 26 mil persegi yang megah berada di atas perkiraan cadangan 300 juta ton, yang merupakan sebuah endapan garam alami paling besar di bumi. Suhu musim panas di tempat ini naik ekstrem hingga berkisar antara 126 dan 131 derajat Fahrenheit. Atur waktu perjalanan wisata Anda dari bulan Oktober hingga bulan Maret. Masuklah perlahan ke dalam air dan hal menakjubkan sungguh akan terjadi, yaitu kepadatan garamnya begitu kuat sehingga tubuh Anda mengapung dengan sangat mudah seperti halnya pengalaman di Laut Mati. Saat melangkah keluar air, kulit tubuh Anda akan terbalut bubuk halus kristal putih. Selama ribuan tahun lamanya para pengembara Afar dari tanah telantar ini melakukan perjalanan panjang ke tepi danau, lalu memotong bongkahan garam yang mengkristal dan mengemasnya ke kereta unta. Kemudian melakukan perjalanan ratusan mil ke dataran tinggi Ethiopia untuk menukar kargo garam dengan kopi sorghum dan persediaan penting di sepanjang jalan yang usianya jauh lebih tua dari peta manapun saat ini. Secara singkat, komoditas itu adalah emas putih asli. Tujuan perjalanan kita yang selanjutnya adalah pesona Danau Abe. Film Planet of the Apes yang dirilis pada tahun 1968 menggunakan lanskap medan di dekat Danau Abe untuk menggambarkan dunia planet asing, dan alasannya sangat jelas. Di persimpangan 3 lempeng Afar, tempat di mana 3 lempeng tektonik bumi kita saling bertemu, kerak planet perlahan terbelah dengan kecepatan konstan 3/4 inci setiap tahunnya. Ahli geofisika memprediksi wilayah ini pasti akan terendam oleh lautan baru yang segar dalam waktu 10 juta tahun ke depan. Di seberang Danau Abe, ribuan menara batu kapur travertin muncul gagah dari dataran garam purba dengan beberapa menara mendaki setinggi 165 kaki yang dipahat abadi oleh panas bumi yang terus mengendapkan kalsium selama ribuan tahun di bawah danau yang telah lama menyusut.
Saat waktu fajar menyingsing dengan burung flamingo di sepanjang tepi air dan uap melingkar dari puncak cerobong asap pemandangannya, tampak jauh lebih mirip seperti sebuah planet asing daripada lanskap benua Afrika. Pada tanggal 5 Desember 2023, UNESCO secara resmi menambahkan adat Djibouti ke dalam daftar perwakilan warisan budaya tak benda mereka yang kemudian menandai entry pertama negara Djibouti di dalam daftar bergengsi tersebut. Adat budaya ini secara luas dikenal sebagai upacara Sitho. Setelah Anda memahami esensi terdalamnya pengakuan internasional tersebut dirasa sangat masuk akal. Pernikahan tradisional Djibouti berlangsung lama, selama 7 hari berturut-turut yang kemudian mencapai puncaknya pada malam ke-7 dengan ritual Sitho. Beberapa hari sebelum acara puncak, ibu pengantin wanita bersiap-siap dengan penuh ketelitian. Dia memilih wadah khusus yang dipahat dari balok kayu tunggal dan mengisinya dengan mukmat, yaitu berupa potongan daging unta dromedari kering yang digoreng dalam mentega murni dan disimpan dalam minyak samin, yang kadang-kadang dilapis juga dengan buah kurma manis. Mukmat secara historis berfungsi sebagai porsi makanan bertahan hidup kaum nomaden yang dirancang untuk bertahan selama berbulan-bulan tanpa proses pendinginan yang sangat padat kalori dan protein, yaitu jenis bekal yang akan Anda bawa saat perjalanan panjang di gurun bisa memakan waktu berminggu-minggu. Sang ibu secara simbolis membekali pasangan tersebut untuk melewati jalan apapun yang kelak diberikan oleh kehidupan. Kemudian tibalah proses pembungkusan yang sangat penting. Wadah tersebut ditempatkan di dalam keranjang anyaman, dibalut dengan kertas timah, lalu dihiasi dengan pernak-pernik kulit kerang dan kain yang melambangkan lemari pakaian lengkap seorang wanita sebagai lambang fisik dari pengantin wanita itu sendiri. Selanjutnya, wadah itu diikat erat dengan tali temali yang sangat rumit, simpul-simpul sengaja diselipkan dengan cermat di dalam simpul lainnya, di mana ikatan yang paling asli sengaja disembunyikan di bawah bagian luar ornamen. Pada malam ke-7 yang dinanti-nanti, Sitho diserahkan secara resmi kepada pengantin pria. Dikelilingi oleh para wanita dari klan pengantin wanita yang meneliti setiap gerakan tangannya, tugas utama sang pria adalah mencoba menemukan dan melepaskan setiap simpul tali, tanpa boleh memotong atau mematahkan satu tali pun. Ibu pengantin wanita mengawasi seluruh acara dari awal. Jika seorang pria menarik talinya terlalu kuat terburu-buru, atau mungkin menunjukkan rasa frustrasi, dia langsung menghentikannya, dan mungkin akan bersikeras memintanya untuk membaca puisi atau menari tradisional sebelum dia boleh melanjutkannya lagi. Hal ini berfungsi dengan baik sebagai bentuk evaluasi publik tentang berbagai sifat positif yang sang ibu inginkan pada diri pria yang kelak akan berbagi kehidupan berharga dengan putrinya, yaitu sebuah kesabaran, kecerdasan, dan sikap kerendahan hati untuk bertindak dengan lambat ketika keadaan sekitarnya mengharuskannya demikian. Setelah semua tali pelik itu akhirnya terlepas bebas, hidangan mukmat dibagikan secara adil kepada para pengunjung yang berkumpul. Seorang ibu dengan ini telah memberi putrinya jauh lebih dari sekadar makanan bergizi, melainkan sebuah ukuran karakter yang sejati. Saat pukul 1 siang, tiba kota Djibouti pada dasarnya sungguh berhenti. Bukan sekadar melambat, melainkan berhenti total. Semua pintu toko ditutup rapat. Jalanan menjadi sangat sepi. Armada taksi terparkir diam. Turis asing yang telah merencanakan jadwal tur sepanjang sore mendapati diri mereka berdiri di tengah jalan biasa, sambil berpikir apakah mereka entah bagaimana masuk ke lokasi syuting film pasca kiamat. Ini bukanlah sebuah kemalasan belaka. Ini adalah majelis sebuah institusi kuno yang tertanam dalam arsitektur sosial nomaden di mana waktu sore berubah menjadi waktu suci untuk berkumpul dan berdialog. Para pria berkumpul di kediaman warga di bawah kanopi yang teduh atau di ruang belakang toko. Mereka duduk berdampingan, melintasi berbagai generasi. Kesepakatan komersial mulai disepakati bersama. Ikatan politik semakin diperkuat. Berbagai konflik diselesaikan secara damai. Komunitas sore hari tidak tertidur melainkan sedang melakukan kerja infrastruktur sosial yang memungkinkan pagi hari yang komersial dapat berfungsi dengan baik. Titik fokus dari berbagai pertemuan ini adalah kebiasaan botani lokal tradisional yang dipinjam dari negara Ethiopia, yaitu batang berdaun segar yang dikunyah secara bertahap sepanjang sore yang menjadi pusat pertemuan sosial, di mana masyarakat terhubung dan membahas masalah komunitas selama sekian jam. Di Djibouti tanaman ini mengisi celah budaya yang sama, seperti fungsi espresso di pusat kota Italia atau bir di pub Inggris, yaitu menunjukkan bahwa rentang waktu ini dikhususkan untuk ikatan antar manusia, dan bukan sekadar untuk urusan bisnis.
Benang merah sosial yang menyatukan semuanya adalah syaah teh berbumbu kaya yang diseduh bersama jahe segar dan kapulaga, dicampur dengan susu evaporasi dan dituangkan dari tempat tinggi untuk menghasilkan busa yang melimpah. Menolak cangkir pertama dari tuan rumah dianggap sebagai salah satu pelanggaran paling berat terhadap keramahan budaya Djibouti. Setiap isi ulang, cangkir melampaui sekadar minuman biasa, melainkan menjadi sebuah pembaruan kecil dan sunyi dari hubungan antara tuan rumah dan tamu. Kemudian saat sore mulai memudar kota ini membalikan keadaannya. Kawasan pasar kembali bangkit dengan kehangatan masyarakat yang telah menghabiskan banyak waktu untuk melakukan percakapan otentik satu sama lain. Bagi pelancong barat yang terbiasa mengisi setiap jam perjalanan dengan berbagai aksi ini merupakan kejutan budaya Djibouti yang paling mengejutkan sekaligus pelajaran yang paling berharga. Setiap masyarakat pasti memiliki aturannya sendiri. Aturan yang paling penting justru jarang tertulis di atas kertas. Di Djibouti memiliki pengetahuan dasar semacam ini sebelum kedatangan akan membedakan turis biasa dari seorang pelancong sejati. Prinsip pertama sama sekali tidak dapat ditawar, yaitu tangan kiri berfungsi penuh untuk tujuan pembersihan diri. Tidak digunakan untuk makan, tidak untuk memindahkan makanan atau mata uang, dan tidak untuk memberi salam. Sama sekali tidak ada pengecualian di berbagai lingkungan sosial manapun. Aturan yang kedua berkaitan dengan kaki Anda. Mengarahkan bagian bawah alas kaki atau kaki telanjang Anda ke arah orang lain merupakan pelanggaran yang cukup nyata. Saat duduk di bantalan rendah yang menjadi standar di kediaman tradisional orang Djibouti, pastikan menjaga kaki Anda tetap rata atau sengaja disembunyikan. Mengambil gambar menuntut pertimbangan yang sangat otentik. Mengabadikan gambar individu, khususnya para wanita, tanpa persetujuan yang jelas dan eksplisit sama saja dengan melakukan sebuah pelanggaran serius. Bertanyalah dengan terus terang, dan terimalah penolakan dengan lapang dada. Hindari memotret semua lokasi militer sepenuhnya. Di dalam kota yang menampung 5 kekuatan militer yang berbeda, Anda pasti akan sering berpapasan dengan berbagai fasilitas mereka. Pertunjukan cinta fisik secara terbuka di antara pasangan romantis sangat tidak cocok untuk lingkungan publik. Berpakaianlah secara tertutup di mana lengan panjang dan pakaian yang mencapai lutut atau di bawahnya dihitung sebagai tolok ukur yang sangat sesuai di luar zona pantai. Saat disambut untuk makan di kediaman warga Djibouti tuan rumah, Anda akan menekan Anda untuk makan dengan desakan yang dianggap sebagai sebuah paksaan menurut ukuran orang barat. Hal ini melambangkan keramah tamahan yang sangat tulus. Menolak tawaran awal dibaca sebagai penolakan terhadap hubungan tersebut secara langsung. Katakan iya, konsumsilah sesuatu dan atur kecepatan makan Anda sendiri setelah putaran pertama berakhir. Untuk menyimpulkannya, waktu Djibouti benar-benar sangat elastis. Sebuah pertemuan yang ditetapkan pada pukul 2 siang bisa saja dimulai pada pukul 2:30 tanpa ada pembenaran apapun. Hal ini mewujudkan ikatan yang berbeda dan dipegang teguh dengan waktu yang lebih menghargai kedalaman kehadiran daripada ketepatan waktu. Anggaplah keelastisan tersebut sebagai sebuah undangan yang terbuka dan bukan sebagai sebuah komplikasi. Di antara berbagai kode tak tertulis ini, manakah yang paling membuat Anda lengah dan apakah Anda akan berhasil melewati ujian kesabaran pengantin pria tersebut? Berikan reaksi Anda di bawah ini. Saya ingin mendengar kebiasaan mana yang menurut Anda paling sulit untuk terus dijaga. Berjalan santai melintasi pasar kota Djibouti selama jam awal Anda berada di sana. Anda akan melihat para wanita dan mereka akan membekukan langkah Anda di tempat. Wanita Djibouti memiliki kecantikan yang tidak masuk ke dalam kerangka mental umum manapun. Fitur wajah mereka membentuk susunan berlapis yang dibangun selama ratusan tahun berupa arsitektur tulang yang halus dari akar Arab, kulit yang hangat, dan tulang pipi yang terangkat dari keturunan Somalia dan Afar, serta pembawaan yang membawa ketangguhan gurun sekaligus ketenangan metropolitan. Warisan kolonial Prancis memberikan kepercayaan diri duniawi. Hasilnya sungguh unik, yaitu sebuah kecantikan yang dibangun melalui sejarah melintasi banyak keturunan sekaligus yang pada akhirnya menentang segala bentuk klasifikasi. Dirak adalah pakaian adat setempat berupa bahan sutra seringan bulu atau gaya sutra dalam nuansa yang begitu hidup sehingga tampak berdenyut di bawah sinar matahari benua Afrika seperti warna kunyit yang kaya oranye, darah biru kobalt, dan brokat emas yang berkilauan. Pakaian ini menjuntai hingga ke lantai dan menangkap setiap hembusan angin dari arah teluk. Di atasnya berlapis susunan emas bukan rantai yang tipis, melainkan rangkaian kalung manset yang lebar dan perhiasan anting yang rumit. Emas seorang wanita mewakili jaring pengaman finansial individunya sendiri, deklarasi sosial klannya, dan warisan berharga dari ibunya. Semuanya itu sepenuhnya merupakan miliknya sendiri.
Berdasarkan undang-undang dan tradisi Djibouti, perempuan memiliki hak istimewa untuk memegang properti atas nama mereka sendiri dan untuk mempertahankannya setelah perceraian terjadi. Di dalam pasar sentral, para perempuan mengoperasikan sebagian besar dari stan yang ada. Ada sebuah pepatah yang beredar luas di lingkaran komersial Djibouti yang apabila diterjemahkan dari bahasa Prancis, bunyinya adalah bahwa para perempuan Djibouti adalah bos yang sesungguhnya. Kerajinan henna yang dipraktikkan secara lokal meluas jauh melewati apapun yang pernah disaksikan oleh orang barat, di mana pasta padat diletakkan dalam strata arsitektural di kedua telapak tangan, lalu memanjat bagian lengan bawah, membentang di kedua kaki, dan naik menutupi bagian betis. Praktisi henna yang ahli secara cermat menggabungkan desain geometris Arab dengan elemen bunga khas Somalia dalam komposisi yang berbeda untuk setiap wanita, di mana membutuhkan 6 hingga 10 jam penuh untuk satu aplikasi pengantin yang lengkap. Posisikan diri Anda di sudut kota Djibouti, sekitar pukul 6:30 di pagi hari, dan kota itu akan segera menceritakan masa lalunya melalui hidung Anda, mendahului indera Anda yang lainnya. Terdapat panas beraroma ragi dari roti baguette ala Prancis yang muncul dari dalam oven tanah liat yang merupakan sebuah aroma yang dibawa dari periode kolonial yang berakhir pada tahun 1977, namun teknik pembuatan rotinya tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Di bawah aroma itu ada daging yang dibakar di atas api dan rasa manis kapulaga, serta kayu manis yang melayang dari penjual syah yang ada di dekatnya. Ini pada dasarnya mewujudkan aroma sebuah negara yang posisinya berada di titik pertemuan antara wilayah Afrika, timur semenanjung Arab Asia Selatan, dan negara Perancis yang terus menyiapkan hidangan lezat dari keempat warisan tersebut selama lebih dari 100 tahun lamanya. Hidangan khasnya adalah skou deh karis yang ditambatkan oleh satu teknik yang kuat di mana daging domba dan nasi dimasak perlahan secara bersamaan dalam satu wadah sejak awal. Setiap bulirnya akan langsung menyerap kaldu daging domba yang telah dibumbui. 5 rempah utama yakni jintan kapulaga, cabai rawit, kayu manis, dan cengkeh membangun keharuman yang sekaligus terasa nyaman, manis, berbunga, dan juga tajam. Pencicip barat yang baru pertama kali mencoba umumnya menyamakannya dengan nasi biryani India. Dan kombinasi rempahnya memang berbagi wilayah yang sama, namun skou deh karis membawa kesederhanaan unik khas Afrika Timur yang lantas membuatnya sangat berbeda. Pagi hari menjadi milik laksoks, sebuah roti pipih hasil fermentasi yang bagian atasnya diisi dengan ratusan kantong uap kecil saat sedang dimasak dan teksturnya berada di antara kue krep dan kue bolu. Diberi tambahan madu minyak samin atau yogurt susu unta di samping secangkir syah. Makanan ini lantas menjadi praktik pagi yang paling standar di Djibouti. Sambusa berfungsi dengan baik sebagai camilan nasional yang terbuat dari adonan renyah berbentuk segitiga dan digoreng sampai rapuh dan renyah yang kemudian dikemas dengan daging sapi giling, berbumbu, atau lentil yang dikombinasikan dengan daun bawang dan cabai. Ketika ibadah puasa berakhir pada saat matahari terbenam sepanjang bulan suci Ramadan, sambusa selalu menjadi makanan pertama yang paling banyak diraih oleh tangan orang Djibouti. Warisan kolonial Prancis bertahan di dalam kawasan plato, di mana espresso asli dan roti bulan sabit berbagi menu berdampingan dengan syah dan juga kopi Arab. Di sekitar meja ini, para alumni legiun asing, para kontraktor militer Amerika, para pedagang dari Ethiopia, serta pengusaha Djibouti duduk hanya beberapa meter dari satu sama lain sambil mengonsumsi roti bulan sabit yang identik dalam berbagai bahasa di bawah cahaya pagi yang sama. Kota Djibouti menghadirkan salah satu pertemuan perkotaan paling membingungkan di daratan Afrika, yang bukan karena bahayanya, melainkan karena jumlah menakjubkan dari dunia yang sama sekali terpisah yang saling berlapis, hanya dalam hitungan menit dari satu sama lain. Di dalam wilayah plato yang merupakan sektor kolonial bersejarah Prancis, kedai kopi berfungsi dengan gaya Prancis sejati, yakni menyajikan kopi dalam cangkir mungil tanpa adanya sikap terburu-buru sama sekali. 5 menit naik taksi, membawa Anda ke pasar sentral, di mana para pedagang menawarkan ikan kering kunyit kelabat dan cabai dalam warna yang begitu cemerlang, sehingga seakan berdenyut, dan percakapan dilakukan setidaknya dalam 4 bahasa sekaligus. 10 menit kemudian membawa Anda menuju pagar batas militer. Pasukan Amerika berlari kecil di sepanjang jalur yang ditetapkan pada jam awal hari. Instalasi milik Tiongkok tampak jelas dari titik pandang tertentu di sepanjang tepi laut dengan dermaganya dievaluasi cukup mumpuni untuk menampung kapal angkatan laut paling besar milik negara Tiongkok. Fasilitas milik Amerika dan Tiongkok tersebut duduk saling berhadapan satu sama lain.
Hal ini tidak tertandingi dimanapun di muka bumi ini, namun entah bagaimana, semuanya bisa beroperasi dengan sangat baik. Lakukan perjalanan 45 menit melampaui kota dan seluruh pemandangannya akan langsung bergeser. Daerah pedalaman Djibouti adalah milik suku Afar dan Issa, dua kelompok etnis terkemuka yang menyusun 95% dari populasi penduduk, yang mana keduanya memiliki asal-usul kehidupan nomaden yang membentang kembali hingga ribuan tahun lamanya. Suku Afar banyak mendiami wilayah utara dan barat dengan otonomi yang sangat kuat serta struktur klan yang amat rumit. Suku Issa yang memiliki garis keturunan Somalia lebih condong ke arah kegiatan perdagangan dan juga perniagaan pesisir laut. Bagi kedua populasi ini, peran unta melampaui sekadar hewan ternak biasa, melainkan berfungsi penuh sebagai gudang bernapas kekayaan bagi sebuah rumah tangga. Unta perah yang berkualitas unggul bisa dihargai antara 600 hingga 1.000 dolar. Susu unta yang mengandung 3 kali lipat jumlah vitamin C yang biasa ditemukan dalam susu sapi dan kadar laktosa yang lebih rendah membentuk pilar nutrisi utama dari keberadaan kaum nomaden sepanjang rentang musim kemarau. Kulit unta diubah menjadi kulit mentah untuk alas kaki dan barang keperluan ritual adat. Kotoran unta yang dikeringkan di bawah sinar matahari secara luas berfungsi sebagai bahan bakar untuk kegiatan memasak. Di padang pasir yang tandus sama sekali tidak ada satu barang pun yang dibuang begitu saja. Sama sekali tidak ada yang diizinkan untuk melakukannya. Dari bulan November hingga bulan Januari, Teluk Tajura perlahan berubah menjadi salah satu tempat laut paling menakjubkan dimanapun di atas muka bumi. Tempat ini sangat penuh dengan spesies hiu paus. Hiu paus dengan gagah memegang gelar sebagai spesies ikan terbesar di lautan luas, yang terbukti mampu mencapai 60 kaki dan memiliki berat tubuh melebihi 40.000 pon dengan hanya bertahan hidup dari asupan plankton mikroskopis yang disaring dari ribuan galon air laut setiap jamnya. Hiu paus yang khusus mengunjungi perairan Djibouti berdiri terpisah dari lokasi berkumpul lainnya di seluruh belahan dunia, yakni mereka berusia sangat muda. Studi yang dilakukan selama lebih dari 10 tahun di dalam Teluk Tajura telah menemukan fakta bahwa kawanan hiu remaja ini rata-rata hanya memiliki panjang tubuh sekitar 13 kaki. Spesimen hiu paus yang paling kecil bahkan diperkirakan baru berusia sekitar 2 tahun. Para peneliti secara khusus berteori bahwa Teluk Tajura mungkin saja berfungsi penuh sebagai pembibitan laut yang amat vital, yaitu sebuah lingkungan sangat padat nutrisi yang terlindung erat di mana hiu paus remaja khusus tiba untuk memelihara diri mereka sendiri dan tumbuh mendewasa, sebelum akhirnya menyebar melintasi perairan yang jauh lebih luas. Kredensial selam scuba sama sekali tidak diperlukan di lokasi ini. Hiu paus biasanya akan makan di permukaan air laut, di mana mulut selebar halamannya yang besar itu akan terbuka dan juga tertutup dengan ritme yang sangat konstan. Alat selam dangkal dan topeng pelindung sudah mampu menutupi segala keperluan yang Anda butuhkan. Anda hanya perlu masuk ke dalam air dengan sangat perlahan dan mempertahankan celah jarak sekitar 13 kaki yang sopan ke arah samping sambil meluncur dengan tenang di samping mereka. Satwa laut besar itu akan tetap tidak merasa terganggu sama sekali dengan keikutsertaan Anda di sana. Anda bisa mendedikasikan waktu Anda sepenuhnya untuk mengamati makhluk luar biasa yang sebanding dengan ukuran sebuah bus sekolah saat hanyut melintasi perairan biru laut, dengan keanggunan yang sungguh tak terbayangkan dengan tanda penampakan warna putihnya menangkap sinar matahari seperti sebuah potret langit di waktu malam. Di bawah permukaan air di Gubbet Al-Kharab yang juga dikenal sebagai tenggorokan iblis, dasar laut menampakkan celah terbuka di antara lempeng tektonik bumi yang cukup luas untuk dilewati dengan leluasa oleh seorang penyelam yang kemudian dikenal luas sebagai retakan Djibouti. Karena lempeng itu secara konstan berpisah satu sama lain dengan kecepatan 3/4 inci, setiap tahunnya retakan tersebut mengalami sedikit transformasi fisik yang nyata setiap pergantian musim. Setiap kesempatan menukik melaluinya benar-benar menjadi sebuah kejadian sekali seumur hidup yang berharga, karena pada kenyataannya, lorong bawah laut itu tidak akan pernah terulang kembali dalam konfigurasi yang persis seperti itu. Jaringan terumbu karang di tempat ini menempati peringkat di antara ekosistem yang masih paling murni di seluruh area perairan Laut Merah. Negara Djibouti sendiri tidak memiliki aliran sungai besar yang bermuara secara langsung ke lautan luas sehingga benar-benar tidak ada limpasan dari limbah pertanian dan tidak ada lumpur kotor serta tidak ada jenis kontaminasi limbah apapun yang dapat menyentuh terumbu karangnya. Jarak pandang penyelam dengan bebas memanjang sampai dengan jarak 100 kaki.
Di atas 200 varietas karang yang tumbuh makmur di sini, di mana sebagian besar wilayahnya merupakan endemis dengan populasi dari spesies ikan lokal yang secara nyata mencerminkan bagaimana tepatnya ekosistem laut ini muncul jauh sebelum metode penangkapan ikan komersial membentuk ulang ekosistem lain di tempat lainnya. Duduk pada ketinggian sekitar 5.741 kaki di dalam area pegunungan Godahutan Day bertindak sebagai cagar alam di dataran tinggi yang sama sekali tidak seperti apapun yang biasa ditemukan di wilayah negara yang ada di bawahnya. Setelah melakukan perjalanan darat melintasi gurun pasir yang menghabiskan waktu sekian jam, jalurnya perlahan naik dan suhu udaranya langsung turun drastis sebesar 20 derajat. Dan Anda akan dengan cepat menyeberang masuk ke alam hijau pepohonan kuno seperti pohon darah naga dan juga juniper, yang kemudian menawarkan nuansa tempat teduh yang sangat otentik untuk yang pertama kalinya selama sekian jam. Hutan Day pada dasarnya berdiri kokoh sebagai bagian yang tersisa terakhir dari kawasan hutan pegunungan zaman prasejarah kuno, yang dulunya pernah membentang luas menutupi seluruh wilayah pegunungan ini, yang mana merupakan sebuah brankas biologi yang menjaga ketat perlindungan bagi pelestarian banyak spesies alam liar yang pada hakikatnya tidak ada di lokasi manapun di wilayah Djibouti. Buku panduan Lonely Planet secara resmi mendaftarkan negara Djibouti sebagai bagian dari tujuan utama yang paling direkomendasikan untuk kunjungan di tahun 2018 yang lalu. Hal tersebut sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dan sebagian besar dari kalangan wisatawan negara barat, pada kenyataannya masih saja sama sekali belum dapat menemukannya di atas sebuah peta geografis. Segeralah lakukan perjalanan wisata berharga ke sana jauh sebelum orang lain pada akhirnya mengetahuinya. Jika sekiranya tayangan informatif ini berhasil membuka sesuatu yang luar biasa untuk Anda, maka bagikanlah informasi ini kepada siapa saja yang tengah membutuhkan motivasi yang nyata untuk mencoba melakukan perjalanan panjang ke suatu lokasi misterius yang sama sekali tidak terduga. Silakan terus ikuti saluran ini apabila Anda masih sangat mendambakan lebih banyak lagi akun yang menceritakan tentang berbagai sudut rahasia di dunia luas ini yang belum sempat ditemukan. Sampai jumpa di tayangan kami yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.